Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan waktu kesempatan yang masih Tuhan beri buat kami. Dan sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan bagi kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik pagi hari ini ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mendengar renungan pagi di sepanjang bulan ini, maka banyak hal yang kita dengar itu tentang penghalang kita dalam bertumbuh dan berbuah. Lalu Roh Kudus mengarahkan kita dalam berbuah. Ada dua tema besar ini yang kita dengar di sepanjang bulan ini. Mungkin selama setengah bulan kita mendengar apa saja penghalang-penghalang kita dalam kita bertumbuh, dalam kita berbuah. Lalu bagaimana Roh Kudus itu mengarahkan kita, membantu kita supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar terambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya, satu ayat yang cukup sering kita dengar. Roma 8 ayat yang ke-28, begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ini adalah satu tulisan atau kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya lihat satu persatu dari kata-kata ini dalam satu kalimat ini, kalimat yang di dalam Roma 8 ayat 28 ini, maka saya mendapati bahwa arti dari kita tahu sekarang, artinya itu tahu itu adalah bukan sekedar tahu secara pengetahuan, tetapi kata tahu ini memiliki arti adalah melihat, dapat diidentifikasi melalui panca indera penglihatan kita. Jadi bahwa kita juga bisa mengartikan, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat bahwa ada buktinya Allah itu turut bekerja. Ya. Tidak hanya kita tahu, tidak hanya kita dengar menurut pengalaman orang lain, tetapi kita bisa melihat, kita bisa rasakan ada buktinya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin kadang kita berpikir ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, di mana Tuhan? Kok Tuhan tidak menolong saya? Kok Tuhan tidak membantu kami? Kok Tuhan tidak membantu usaha yang kami kerjakan? Kok Tuhan tidak memberkati pelayanan yang saya lakukan? Padahal sebenarnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ya. Turut bekerja itu berarti bekerja sama, membantu. Artinya mengerahkan kekuatan bersama dengan. Sehingga dengan demikian memberikan bantuan. Itu turut bekerja. Ada banyak sebenarnya dalam ketika kita misalnya melakukan satu kegiatan dalam sebuah organisasi atau apa, kerja bersama, kerja kelompok misalnya kalau dulu ditulis nama-namanya, tapi ada orang-orang tertentu yang tidak melakukan apa-apa, tidak ada sumbangsihnya. Tapi tidak demikian dengan ayat yang kita baca ini. Bahwa sebenarnya Allah itu turut bekerja, dengan kata lain ada sumbangsih,
Ada dia mengerahkan kekuatan, tenaga, pikiran, entahkah materi, entahkah apa itu. Ada yang dikerahkan untuk membantu kita, untuk membantu segala sesuatunya yang kita hadapi, sehingga itu dapat mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin terlihat di awal itu sesuatu hal ini tidak baik untuk kita hadapi. Tapi sebenarnya ketika Allah ada di dalamnya bekerja, Roh Kudus Tuhan di dalamnya bekerja, maka itu bisa saja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kebaikan ini artinya adalah sesuatu yang berguna, bahkan bermanfaat, atau sesuatu yang sempurna. Ya. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu adalah sesuatu yang berguna bagi kita, sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kapan itu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan ini? Kalau saya lihat, maka kuncinya adalah di kata selanjutnya, yaitu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan saya lihat kata mengasihi di sini adalah dipakai kata agape. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Pendeta Yosua pernah berkhotbah tentang kasih ini, kasih agape. Bagaimana ketika Yesus menanyakan kepada Petrus apakah Petrus mengasihi Yesus pada waktu itu. Ada beberapa jenis kasih yang diungkapkan. Yang dimaksudkan Tuhan adalah, yang diinginkan Tuhan adalah di dalam kehidupan kita adalah kasih agape. Dan di dalam ayat ini juga adalah Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang memiliki kasih agape di dalam kehidupannya. Bagi orang-orang yang melayani Tuhan bukan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya rasa hormat dari orang lain, rasa kagum dari orang lain, atau mendapatkan hal-hal lainnya. Tapi yang Tuhan turut bekerja adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan dasar mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kasih tanpa imbalan. Kasih tanpa memandang apapun. Walaupun orang menghargai, sekalipun orang menghargai ataupun tidak, dia tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan orang-orang seperti inilah Allah itu turut bekerja. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya kok tuh Allah itu tidak bekerja di dalam kehidupan saya, mungkin saja kita memiliki kasihnya yang berbeda. Ketika kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan imbalan di dalamnya. Ketika kita melayani Tuhan, misalnya pelayanan yang dipercayakan kepada kita mengharapkan imbalan di dalamnya. Kita mengharapkan sesuatu, kita mencuri kemuliaan Tuhan di dalamnya. Oh, supaya saya disegani, supaya saya dihormati oleh orang lain misalnya. Tidak seperti itu. Tapi yang jelas dikatakan, kalau kita mau Allah itu turut bekerja di dalam hidup kita, maka kita harus mendasarkan pelayanan kita di dalam kasih agape. Lalu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terpanggil ini kita semua, saya percaya kita semua ketika sudah diselamatkan adalah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Dan rencana di sini adalah maksud, tujuan, dan keinginan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, pelayanan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20 di sana jelas dikatakan bahwa pergilah jadikanlah segala bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka. Jadi panggilan ini adalah bagi saya dan bagi saudara, bagi semua orang. Supaya kita bisa menjadi
penyambung lidahnya Tuhan. Kita menjadi kaki tangannya Tuhan untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Menjadikan setiap orang percaya kepada Tuhan. Kisah 1 ayat 8 bahwa kalau kita akan menjadi menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan itu turun ke atas kita. Dan ketika kita sudah menerima kuasa itu, kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Pengganti Tuhan memberitakan Injil keselamatan itu bagi semua orang, bagi setiap orang yang ada di permukaan bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya hanya mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ada Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ada Roh Allah yang turut bekerja di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hari lepas hari, membiarkan supaya Roh Kudus Tuhan itu terus bekerja, lebih lagi bekerja di dalam kehidupan kita dibandingkan keinginan-keinginan kita. Kita membebaskan Roh Kudus Tuhan itu bekerja seluas-luasnya di dalam hidup kita. Bahkan sampai Rasul Paulus mengatakan dia menjadikan dirinya itu seperti tawanan roh. Artinya dia tidak berkuasa atas dirinya, tapi Roh Kudus Tuhan itu yang bekerja berkuasa di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan mengarahkan kita, Roh Kudus Tuhan akan membantu kita supaya kita bisa berbuah lebat di dalam Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Supaya kita bisa menjadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Nah, baik dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, baik dalam keluarga, baik dalam usaha pekerjaan kita, atau dimanapun itu. Tuhan yang akan mengarahkan kita supaya kita bisa menjadi berkat. Biarkan Roh Kudus Tuhan bekerja seluas-luasnya di dalam hidup saya dan hidup saudara. Puji nama Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami terus supaya membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kami seluas-luasnya. Karena kami tahu ketika kami membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja, maka kami akan dipimpin, dibimbing, diarahkan supaya kami boleh berbuah lebat di dalam Tuhan. Hidup kami boleh bermanfaat, hidup kami boleh berguna selama kami masih ada di dunia ini. Kami boleh menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus pimpin kami di sepanjang hari ini. Jaga lindungi kami kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.